Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore nih ya. Malam udah nih ya, udah gelap tadi ya. Udah gelap ya. Gelap kali Bang. Ini apa? Kembali lagi dalam acara Tebas yang paling eksis Bang ya. Kalau di seluruh program paling eksis nih ya. Iya. Dari duduk tempatnya duduk dulu kita ya apa? Kursi sandar, kursi tinggi itu, kursi kafe. Di atas sempat kursi kafe. Pindah dari hotel ke hotel, kafe ke kafe, semua udah pernah nih. 300 ada pernah ya? Lebih lah Bang. Ya. 4 tahun, bilang 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun belum lagi yang spesial. Belum lagi spesial Spesial kemarin kan? Iya. Spesial timnas lagi. Wah, Spesial oke. timnas. Masalah timnas gimana Bang kemarin Bang? Kan belum kita bahas itu kan? Timnas lolos. Yang lolos tuh ya. Iya, ya, kita udah ke putaran 3 lah. Putaran yang tidak bisa lagi main-main istilahnya ya. karena Sini memang penentu ya. one step closer ke Piala Dunia kan. Semakin dekat ya. Mainnya tiap bulan 2 kali ya Bang. Ya, September main, Oktober main. Dua bulan sekali. Sampai Juni nih ya. Iya, 2 tapi kali sebulan. Juninya itu main Round Mei apa Juni ya? Itu ada selang jeda Januari, Februari, Maret itu nggak ada main. baru main 3 bulan itu awal tahun nanti ya. Jadi pembagian potnya kapan? Pembagian pot tanggal 27. Pembagian 27 ini. pembagian basement. Pembagian pot klasmen. udah kita di pot 6 kan. Di pot 6. Ya nggak bisa ini lagi, ini sudah mau satu langkah lagi menuju Piala Dunia kan. Ini Itu kan karena apa aja? lagi ribut-ribut ini kan, ada pengamat Ada lagi yang baru tuh, sepak bola apa itu? Iya, maksudnya baru muncul lagi. Dia bilang Lebih bagus sih, Pak. sudah pernah kok. Itu satu ya kan poinnya. Yang satu lagi dia bilang udah pernah kok kita sampai kepada tahapan ini di 86. Tahun 86. 86. Tapi salah, sebenarnya salah dia. Karena 86 itu kan konsepnya beda sama sekarang. Sekarang kan ada 5 step ya total ya. 5 putaran. Kalau dulu cuma 2 putaran plus finalnya. Ada finalnya. Bukan cuma 2 biasanya. Iya, jadi pertama dibagi 2 itu ada west, ada east gitu kan, ada barat, selatan. Ya. Indonesia dari penyisihan grup itu lolos, ya kan, lolos. Kemudian bertemu dengan Korea Selatan. Konser. Nah itu yang dibilang si pengamat itu, pengamat tersebut itu satu langkah menuju Piala Dunia. Kita sudah pernah, kita kalah sama Korea. Kalau enggak kita langsung masuk Piala Dunia. Enggak salah. Setelah dari Korea ada lagi finalnya. Indonesia lawan Korea, Jepang lawan Hong Kong. Jadi di final itu, final wilayahnya ini baru iya, ya. di finalnya wilayah itu Mencari pemenang. Korea lawan Jepang. Masuklah Korea. Di divisi yang lain lah istilahnya. Iya. Di West ya. Ya. Di Westnya Irak yang masuk. Jadi dari Asia Masih itu panjang 2 lah berarti. Iya, dari Asia itu 2, Irak dan Korea waktu itu. Jadi bukan kalau menang lawan Korea kita udah masuk pasti Piala lolos. Dunia. Enggak. Justru sekarang lah kalau kita bisa peringkat 2 Minimal 2 ya. masuk. 3-4 pun masih ada peluang. 3-4 masih ada peluang. Masih ada peluang. Cuma Kalau kayak jalan cepatnya runner-up Runner. masuk lah. Cuma kayaknya aku agak inilah, bukan mengecilkan ya. Kalau peringkat 1-2 kayaknya agak jauh lah ya. Iya, aku tengok pot 1 itu langganan, tengok pot 2 ya langganan ya kan. Udah ini kan udah pasti terpisah nih. Iya. Udah satu orang ini kan gitu. Pot 1 itu kan Korea, Jepang, Arab Saudi ya kalau salah. bukan Iran ya, Iran atau Australia? Iran peringkat 20. Iran ya berarti Iran. ya, Iran ya peringkat 2 di pot 2 itu ada Australia. ada Australia, kemudian ada Qatar, Iya, Qatar sama satu lagi Irak. Irak kalau nggak Irak salah. 3. Arab Saudi. Arab Saudi ya, Irak Film dan apa Arab Saudi yang bagus? Irak kan 50-an sekian itu. Irak 60 60. ya, Saudi kayaknya. Yang langganan lah yang sering. Yang langganan apa di pot 3 itu yang pasti ada Uzbek, ada Yordania. Ya, Uzbek dan Irak kan. Nah sebenarnya kalau aku hitung-hitung itu peringkat 4 itu masih bisa dilawan Indonesia, peringkat 4 ya. Yang pot 4 tuh ya.
ada 50-50 lah masih ya. 50-50, mungkin bisa lah peringkat 4 itu dicuri lah, 1 dapat gitu. Tapi kalau 1-2 ya butuh keajaiban. Ya tapi mana tahu Mana lah. tahu 2-3 ada Korsel kalah. Tahu Gitu. main di sini menang. Iya, Sana seri. waktu mainnya lagi cedera, lagi ini kan, tiba-tiba kita menang sana. Nggak tahu juga. Tiba-tiba misalnya kita lawan Jepang nggak dikasih pemainnya. Soalnya sebulan 2 kali main tuh, siapa tahu bulan ini cedera nggak bisa main. Yang pasti Tapi pun pemainnya cadangannya pun ngeri-ngeri sedap juga. iya. Kalau udah import satu. Pasti AFF kita cuma nggak ikut lah ya AFF ya. Ikut. Karena habis itu November langsung masuk Maksudnya AFF. bukan yang ini yang main. Oh enggak. Enggak, tapi habis kualifikasi yang ini yang Iya, dia kan dia jadwalnya kan November sampai tanggal Iya. 12 November nggak salah. beda 4 hari, Ham. Beda 4 hari. Habis itu langsung aja man, siapa tahu misalnya kita Risiko. hancur-hancuran di situ. Oh. Tapi kan nggak Misalnya dika- di pasti, Pak. pelampiasan Pasti nggak kita dikasih aja. lah. Jadi Indonesia kan main di pra kualifikasi yang putaran 4 ya, putaran 3 itu dari September ya? September, Oktober, November itu 1 bulan 2 match day kan. Nah di yang November itu match day 5 dan 6. Terakhir itu match day 6 itu 19 November kalau nggak salah. 19 November ya. Kalau nggak salah itu 22 atau 23 November ya. Mulai AFF. 21 ya. 21 November. 21 AFF 21 kan. Itu 17 kalau nggak salah tuh terakhir, bukan 19 ya, 17. 17 berarti cuma 4 hari. Jarak 4 hari, udah langsung ke main AFF lawan Myanmar kalau nggak salah. Nah, persoalannya AFF itu kan 2 minggu. Iya. Jadi setelah dari match day itu 2 minggu. Kalau aku memperkirakan itu pemain-pemain kayak Jai, Nggak kayak dikasih, Otto ya. Baye, Iya, itu nggak akan iya. dikasih. Nggak 2 minggu loh. Ya, ingat aja itu kan nggak agenda FIFA. Nggak ada ya, FIFA. Ya sudah. Nggak dikasih. Udah ada proses plan B pemain timnas untuk AFF atau, sudah ada. atau pemain Indonesia B lah misalnya kan, itu sekalian dipanggil mungkin Ham ketika mau TC match day 5 sama 6 Wah. dipanggil sekaligus 45 pemain main 45 pemain Atau bagi memang 2 ya, jadi latihannya sama, materinya sama. benar-benar. Yang timnas juga kan. timnas gitu. juga. Nanti yang geser ke AFF cuma STY-nya saja dan tim kepelatihannya, pemainnya enggak gitu. Beberapa pemain lah mungkin ya ikut juga di sini. Berarti kan pelatih untuk kasih izin nggak nih sekarang? Oh, pasti kasih Pasti lah. sama. Oh, sekarang PSSI lagi nyusun ini kayaknya. nyusun kalender jadwal apa lah ini. Jadi nggak bentrok sama liga. timnas ya. Pelatih tetap STY kan AFF? Nggak tahu ya sih STY. Terus mau diganti Fahri. Mana tahu didelegasikan. Lah, stay aja. Fahri nolak kok jadi asisten katanya. Minimal AFF jadi misalnya kalau kata jelek-jeleknya lah, pelampiasannya lah di AFF ini. Dia pegang apa sekarang Fahri? Nggak ada. Nggak ada lah, Nggak kosong ada. lah. Semenjak mundur dari apa itu, lupa apa itu. Liga 2 deh kemarin. Udah kasih timpon aja dia, itu timpon mana teh. Iya, hampir timpur Surabaya lah. kan? Punya Kita prestasi itu. ngomong-ngomong timnas terus ya. Timnas ini padahal mainnya September ya. September. Lama lagi, 3 bulan lagi kan. Ada Ini sekarang yang lagi. sedang main. Iya. Tapi kok terasa kayak kurang ya? Aku- apa? Coba tadi. Kita kan Euro. sedang Habis Euro ini loh. Habis Euro Ada Copa America. Aku jujur nggak tahu kapan mulainya Piala Eropa. Tiba-tiba kawan, nonton apa aku kan? Piala Eropa kapan? Nanti malam kan ya? Bukan, ini karena Euro ini jadwalnya tengah-tengah malam. Ya, biasa ya tengah malam. Malam. Dulu Ini kan sebulan ada sebelum sore, Euro, main. sebulan Euro tuh kita udah tahu tuh, tanggal 15 sudah pasti. Iya. Mulai Euro Piala Dunia tanggal 15 sudah pasti Langsung tuh. mau ambil mana yang Juni. juara tebak. Iya, tebak juara tuh. Dijudikan. Mungkin kan sebelum Euro ini kan berapa hari sebelumnya kan Indonesia main timnas. Ya kan? Menang pula ronde 3. Jadi Eropa ini udah nggak kita apakan lagi lah, nggak kita prioritaskan lagi lah. Timnas ya. Lebih kita prioritaskan lagi timnas kan kalau main. Barangkali dulu karena ada yang ditunggu ya. Iya. Ya kan. Ya. Jadi dulu timnas kita main di kualifikasi Piala Dunia kalah, main di kualifikasi Piala Asia kalah. Yang kita tunggu cuma AFF ya kan, AFF aja yang ditunggu. Nah, ketika lagi jeda kayak gini, apa nih tontonan nih? Wah, ada Euro. Ya tunggulah bisa-bisa. Kalau sekarang kan
yang kita tunggu tuh putaran 3 Putaran 3 Piala Dunia. Karena Dan kita di sini kualifikasi Asia. kita ikut, Iya. ya kan? Nggak jadi penonton. Ini kan kita cuma jadi penonton. Jadi kayak tadi malam lah aku agak nonton lah dikit si Belgia Ya dia. lawan Slovenia. Kayak Indonesia mainnya ini. Apa kayak kita kebayangkan ya. Cuma Indonesia ini mainnya Pak. Mirip-mirip lah. Kalau dipasangkan sih misalnya Indonesia lawan. Kalau menurutku ya. Jadi Bayu berapa kali udah nonton Euro sepanjang Euro ini? Tadi malam aja memang. Baru siapa Brazil? Baru sekali. Pantasan matanya nggak apa. Kawan kita Pak Yamun sampai sekarang belum bangun. Ke kapar. Ya emang berangkat Jerman. Ke Frankfurt ya sebenarnya. Nonton Belgia. Aku cuma 4 kali kan. Pembukaan Jerman, ya kan. Kemudian Inggris, Semalam ya. Inggris Hari Minggu. dari yang lalu. Kemudian Italia sama timnas pusat lah, Belanda. Timnas susah. itu pun separuh babak aja. Pas kalah 1-0, sekarang 1-0, udahlah nggak nengok. Ternyata Udah 2-1 balik jadi. ya kan. Belanda namanya Perman. Perman. Ya, kalau di sini kan Perman. di sana Perman. Kayaknya ada keturunan juga ya. Keturunan Indonesia tuh. Satu tuh main Orang Indonesia. Tijani kan, Tijani Leaders itu Maluku. orang Maluku dan dia main pemain inti. Aku lihat apalah. Itu sempat mau diraih STI waktu itu kan. Awal-awal tuh kan. Awalnya itu udah agak tertarik gitu kan, mau ya kan. Klubnya rupanya dibeli dibeli AC Milan kan. Udah pemain AC Milan, oh ini timnas Belanda ini bikinnya kan. Kalau masuk Pemainnya luar semua, pemain lokal semua berapa orang yang main di dalam ya? iya. Di Ajax pemain asing nggak ada lagi. Ada satu ya? Ada satu kemudian. Iya banyak di luar. City, Leipzig ya, Milan. Tapi kulihat rata-rata materi pemain-pemain Eropa ini banyaknya yang keturunan main. Walah, ya kan? Jadi tolonglah yang ribut-ribut kali itu lihat tim Eropa itu nggak ada di negaranya ribut-ribut masalah itu. Udah selesai lah. Harusnya udah selesai lah Iya. pembahasan itu. Nggak usah kita kembali ke belakang lagi. Lamine Yamal kan keturunan juga. Keturunan. Lamine Yamal tuh Iya. Spanyol. Tapi kecuali memang apa ya, Kak? Tapi kalau aku agak ini juga lah. Mungkin di dalam satu tim itu jangan semuanya gitu. Iya. Menurutku ya. Ya. Tapi bukan juga kayak yang dibilang Bapak yang dari Partai PDI Perjuangan itu 60-40 kan. Dikasihnya persentasinya 60 itu harus Itu slot berarti namanya. sholat itu harus pribumi katanya kan, harus pribumi 60%, pemain keturunan itu 40 katanya kan. Ada lah. Janganlah, tapi yang penting ada gitu ya, pemain lokal itu, pemain liga nasional itu dikasih kesempatan gitu ya, pemain-pemain yang memang bersihnya dikasih lah tempat 1-2 gitu lah, nggak mesti seluruhnya gitu. Iya. Karena kalau kita nengok nggak enak juga sebenarnya. Iya. Nggak enak juga, misalnya Nggak ada nama di Pak. starting line up itu Nggak ada itu nama Pak Ijo, nggak semuanya ada nama Suparman gitu. semuanya keturunan gitu, kurang enak juga. Iya, Nggak mungkin tiba-tiba striker ya Hoki Caraka Iya. itu yang paling malas. Jangan lah. Soalnya entah siapa kayak Rizky Ridho mungkin tetap di situ, atau ada Asnawi di Marcelino situ, lah ya. ada Marcelino Iya, di saya. situ. Iya. Paling tidak 2-3 orang oke lah ya kan. Udah ada juga meme apa itu ya Bang ya, Marcelino ya, tendangan ke atas. Oh iya, sampai sekarang kabarnya belum balik bolanya, belum turun, nggak tahu. Dia di Bali liburan. Liburan di Bali saya. Pasti udah mantap. Oke, Bang. Itu tendangannya kok kayak gitu. Cuma ketawa deh. Langsung respon udah. Maksudnya nggak marah nggak apa dia. Marcelino tendangannya enggak ini ya katanya. Main tendangannya naik ke atas ya. Tapi bule di bawahnya juga ya, cewek ya. Keturunan bule emang. Iya. Bagus bawahnya, Bang. Yang artis itu, Enggak, yang sering enggak. di WA apa tuh, di IG gitu, bukan itu. Pokoknya di selebgram tuh Selebgram, kan? keturunan ya, kayak hidungnya mancung kali. Wah, mulus lah kayak tembok kita ini lah. Padahal malam coba main kan. Ya kok jadi itu kita. Dengan Ada tendangan ya. Sekarang masih di sana. Kenapa bolanya itu belum turun kabarnya? Itu katanya nyangkut di Raja Walinya apa itu? Burung Indosiar. Burung Indosiar. Dibawa langsung. Dibawa langsung.
Nggak turun dia, nyangkut. Itu ada filosofinya juga tuh. Apa tuh? Itu menandakan timnas kita mulai naik. Mulai naik. prestasinya. Oh. Tapi nggak gitu. Naik lewat bola kan. Bilang gitu. Tomahaya mungkin aduh, ini udah hatinya kan. Cara tendang dia. Masih kubayangkan lah cara prosesnya mau nendang tuh letak. Wah, Ronaldo wah. Ya, kita ya. Awal sih kita orang bereaksi kan. Wah, berangkat. Ada kita ekspresi habis naik itu dia. Betul. Dia pun nggak nyangka juga, tinggi kali tendangannya. Tomahaya langsung membuka. Itu lewat asam GBK. Tapi sebuah prestasi itu ya bisa nendang bola nggak balik-balik. Betul. Oke Mas Lino, bagus. Pemain satu-satunya pemain yang nggak bule tapi main terus namanya Sintayong ya kan. Iya. Tomahaya itu tetap diganti walaupun dia keturunan tetap Ya diganti. makanya kan kayak Marcelino, Rizky Ridho bisa bersaing gitu kan. Sinawi. Ya maunya lain-lain gitu juga lah bisa bersaing. Jadi kurasa kalau STY ini sama PSSI ini objektifnya sebenarnya. Iya. Kan dia langsung nampak tuh memang kelihatan mana pemain-pemain yang kualitasnya langsung bagus kelihatan tuh. Ya mungkin nanti Witan pulang dari ibadah ya kan. Haji, makin bagus main, makin cor main kan. Berdoa dia di sana. Ya. Apalagi nanti masuk pemain-pemain kayak Kevin Dix, Oli Romani. Romani ya, sama satu lagi Mills. Mills. Milgers. Prosesnya gimana tuh? Tapi kayaknya Miss Hilgers katanya Masih belum. yang dua lagi yang kayaknya mau diincar, si Jairo sama siapa ini bang? Jero Min Redwell Hop, sama Min Hop. Oh, Million Man Hop. Milan Mau. Manhop itu kayaknya lagi dikejar PSSI selain Itu Kevin udah Dix sama udah Oli Romani. dipanggil timnas Belanda tuh U23. Tapi nggak jadi. U21, U21. Oh, Jadi. Oh 21. Million Man Hop yang di apa? Inggris ya, Liga Inggris ya. Iya, Liga Inggris. Liga Yang Championship. Liga 2-nya itu dah. Ya lah. Ini yang pasti amunisinya kan bertambah nih bang ya. Pastilah, Pasti pasti. bertambah ya. Pasti Fokus ngejar bertambah. Kevin Dix. kan. Kevin Dix ya, striker ya. Kevin Dix Enggak, striker ya. Kevin Dix Back ya? back. Dia bisa back tengah, bisa back kanan. Dia bisa back kanan. Jadi posisinya itu kalau di bawah sekarang ya, kalau aku memandang itu cenderung aman lah di bawah itu. Agak lumayan aman Pelapisnya lah. itu banyak. Iya. Pelapis-pelapisnya banyak. Nathan Cho bisa main di bawah, ya kan. Sandy Walsh bisa main di bawah, bisa main di kiri kanan, itu bisa main semua gitu. Jordi Amat yang banyak blunder ya, kayaknya mirip-mirip Harry Maguire. Banyak kali kalau kita lihat. Sekarang kan muncul tuh kompilasi dia melakukan blunder banyak ternyata mah 10 ada sejak dia bergabung sama Di timnas, timnas itu kan, termasuk waktu uji coba lawan Argentina kan. Ya, Dia nanti ya. blunder dia banyak sekali blundernya Bunuh rupanya diri kan. dia kan pernah juga Bunuh bunuh diri. diri. Lawan Irak main pertama di Basra kan bunuh diri dia diri, ya. pertamanya kan. Nah itu, tapi dengan adanya misalnya kalau Kevin Dix masuk nanti, Kevin Dix masuk ada Jai, ada Rizky Ridho, ada Justin Abram, ada Sandy Walsh, sudah aman sih, bawahnya sudah aman sebenarnya. Nah, tinggal yang dicari itu pelapis di lini tengah sama Striker lah. striker. Paling tidak mencari orang yang lebih baik atau setara dengan Nathan Cho. Nathan Cho ya. Levelnya Nathan Cho agak lebih lah gitu kita bilang ya. Ya, karena kan tipikalnya Tom Haye ini kan tipikal flamboyan ya, striker apa namanya, gelandang yang flamboyan, dia santai, enak mainnya gitu. Jadi dia itu harus dikawal tuh, harus dikawal sama gelandang bertahan yang pokoknya mau bermain kotor untuk dia. Sama waktu lawan Filipina kan seperti itu. Nampak di mana-mana tuh Tom Haye. Soalnya kemarin dapat bola terus dia. Kenapa dia dapat bola terus? Ya karena ada Nathan Cho yang mengawal dia. Nathan Cho nggak nampak, nggak pernah dapat bola Nathan Cho itu. Cuma ketika ada diserang, dia duluan menghantam kan. Sekarang kali dia dapat bola. Nah, mungkin kalau ada yang lebih lagi levelnya dari Nathan Cho, Jairo misalnya kan. Oh, keren kali. Karena Jairo itu bisa memegang bola dengan sangat bagus juga kan, walaupun dia gelandang bertahan. Yang penting ada ketenangan sama bisa megang bola kita nih. Iya benar.
Selama ini kan pemain kita kan dulu lah ya. Dan striker juga kalau menurutku. Striker yang sama. Striker itu Target main betul satu lah. Iya, beberapa sudah dicoba terus sama SCE kan. Waktu lawan Filipina misalnya kan. Lawan Filipina itu kan diduetkan Ragnar dan Struijk, di belakangnya Marcelino kan. Marcelino bisa masuk dari kanan, bisa masuk dari kiri. Enggak ini juga. Enggak kurang jalan lah. Terlalu efektif. Padahal lawannya Filipina gitu ya, tanda kutip kipernya pun kiper Persibnya. Sebenarnya kan. Kiper Persib itu. Mendoza. Nah, pas bukan meremehkan Persib sebenarnya, tapi kan kalau level internasional kan misalnya entah kipernya kiper mana gitu kan. Main di FC Kiper Dallas mana, gitu ya, main gitu. di- Ini kan kipernya kita kenal, kiper Persib ini. Sering Liga kita sering ya, kita gitu. tonton mainnya kan. Maksudnya udah tahu cuman Udah tahu gimana cara mainnya Kawan. dengan duet Ragnar dan apa, nggak bisa jebol gitu. Yang jebolnya Tom Haye yang golkan. Kan gitu. Artinya kita butuh seorang memang tukang gedor, target man kata Pak Anjasmara kan, goal getter. Nah, itu memang benar, kita perlu goal getter. Goal getter kita semenjak Goal getter kita sebenarnya banyak, ada Malik kan dimasukkan tuh, Malik Rashidi yang dari Madura United kan, itu salah satu bukti juga bahwa SCE ini tidak menutup mata dengan Liga 1. Siapa yang bagus di Liga 1 yang masuk diambil kan. Malik ada, kemudian Ramadan Sananta ada, Dimas Derajat ada, Hoki Caraka ada. Tapi empatnya kan Malik lah belum Malik ini. yang belum nampak ya, belum pernah kita coba, benar-benar dicoba kan. Kalau yang 3 kan sudah. Dan Tumpul, hasilnya tidak terlalu memuaskan ya. Atau kalau nggak pemain U20 diambil kali. Ya, 20 itu kan ada sekarang Dia tuh. kencang juga Si dah tuh. Hiroki, Iya. Norismo. Yang keturunan tuh kan. Jens Reven kan sudah kan? Jens Reven tinggal sumpah ini. Tinggal sumpah WNI, dia sudah disetujui DPR kan. Tinggal sumpah WNI. Cuma di U20 itu dia nggak nampak sama sekali mainnya kalau menurutku ya. Nggak nampak sama sekali mainnya. Apakah karena game plan-nya Indra Sapri itu membuat dia tidak bisa bergerak atau bagaimana, nggak tahu. Yang sangat menonjol justru itu Si Hiroki Morismo. yang dari bawah itu kan. Nah, jadi kabarnya itu Pak ST itu sudah melihat ini bisa ini kan, dan mungkin dia akan dipanggil gitu dan dikasih caps. Dia nggak bisa diambil Belanda lagi. Dikasih Iya, caps untuk senior ya. timnas untuk senior. Kalau udah dapat dia 3 kali main, ya kan, udah selesai, nggak bisa diambil Belanda lagi. Umurnya masih berapa sih Monismo tuh? 19. Supaya si Marcelino lah ya. AFF bisa kali. Hah? Main di AFF. Masih main. Game day Tapi tergantung klubnya, dia main klub mana? AFF kan nggak ini, nggak Nggak agenda. FIFA, nggak hitung dia nanti. Iya. Paling izin lah sama orang ini nanti ngelobi PSSI. Nggak, maksudnya kalau dia itu dia tidak Agenda. masih bisa diambil oleh Belanda. Kalau tidak karena main di dia liga. tidak di turnamen FIFA kelas 1 gitu. Di AFF ini ya. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. kalau FIFA Matchday bisa. Nanti dikasih semenit aja dia main. Pas Yang penting ada Begitu. capnya udah ya. Iya. di Piala kualifikasi Piala. 4 nanti mungkin ya, atau di entah kalau ada FIFA Matchday sebelum itu mungkin dikasih semenit aja main. Jadi satu udah nggak bisa diambil lagi. Kalau memang STI itu melihat ini mungkin Ada memang potensi nih kan gitu. Daripada lari lagi balik ke Belanda, ya. mainkan aja walaupun main sampai 2 menit aja. Suruh nggak? Hah? Belanda suruh. Ya mana tahu Kita berkembang. kan belum tahu, belum lihat kan. Sama kayak Tristan Grugier ya, yang di Ajax Amsterdam. Nah dulu kan itu sebelumnya ketika masuk di tahapan berapa lah itu, dia satu litik itu sama Hafner dan Ivar Jenner. Tristan Hafner, ya. Ivar Jenner, Tristan Grugier kan. Nah jadi yang 2 ini kan sudah cepat diambil kan, Utrecht sama Den Haag. Den Haag. Nah ini Tristan Grugier ini persoalannya adalah Ajax Amsterdam, sumber timnas Belanda dulu ya, sampai sekarang ya pasti dilihat lah kalau timnas pelatih Belanda siapapun pasti ngeliat Ajax main kan. Nah, dia itu udah pemain masuk tim skuad utama Ajax. Tristan ini musim lalu dia bermain sekitar 18 pertandingan, 9 pemain inti. 9 jadi pemain inti di tim senior. Berarti kan di liga di utama. era kan? divisi iya 9 kali. Nah, persoalannya apa, maaf kalau
dia mau apa. Umur 19 baru sama kayak Jenner sama si Abner. ya sama umurnya sebaya. Dia bilang PSSI sudah kontak saya pernah, cuma nggak ada kelanjutan setelah itu. Oh iya pernah cerita nggak ada kelanjutan ya. Jadi tinggal sekarang bola di PSSI karena semua pemain luar itu sudah tertarik. Sampai Justin Hubner bikin apa di IG-nya kan, Yang dulu kalian nggak mau, nggak peduli. sekarang Karena udah mendekatkan diri sekarang ya. udah di putaran 3 mau kalian katanya. Iyalah udah dekat. Kalau dulu lawan Brunei siapa yang mau coba? Tiba-tiba apa sparringnya Timor Leste lawan Brunei, negaranya kata apa Kevin ini? Dixon enggak udah udah masuk bisa nih kayaknya hitung-hitungnya kan. Apalagi kalau bisa yang menjelaskan presentasi ke pemain ini lebih bagus Lebih lagi kenal cakap. lagi. Itu yang menjelaskan. Oh, apalagi dia Itu lebih sama siapa tuh nama satu lagi? Hamdan Hamidan itu. Hamdan Hamidan. Kita begini, oke langsung jadi. Karena kan hitung-hitungan kalau pemain profesional ini kan apa nyata objektif dia. Ditengok oh ini masuk akal ya prediksi Masuk apa akal. yang diterangkan orang ini kan. program Oke. Kami ke depan baca begini. Dihitung kan paling enggak dia umur 19 lah nih pemain. 10 tahun ke depan masih 29 kan masih bisa berkembang. 10 tahun programnya udah sampai ke Piala Dunia nih kan. Project kita ini sekarang 2030 nanti ini kita usahakan 2030 kita masuk ya. Paling lama 2034. Tapi sekarang 2026 kita one step closer ke Piala Dunia nih. Mungkin kita belum bisa dapat di peringkat 1, peringkat 2. Tapi ada putaran 4 kalau bisa kita masuk. Kalau kita bisa masuk ke putaran 4, peringkat 3 dan peringkat 4, ini lawan-lawan kita ini. Kita berpeluang ini juara di putaran 4 gitu kan ambil 2 tuh. Misalnya kalau kita putaran 4 kan ya? satu masing-masing satu Juara grup kan. iya Putaran jadi nanti kan 6 diambil 6 peringkat 3 peringkat 4 di masing-masing grup artinya kan ada 6 masuk putaran 4 bagi 2 3 juaranya itu lolos peringkat 2 nya itu main lagi siapa yang menang masuk ke unifikasi konfederasi namanya. Ini lebih berat sebenarnya, peluang terbesar itu justru di putaran 4 Putaran 4 tuh ya. Karena kalau main di sana, itulah nanti jumpa peringkat 5 CONMEBOL. Bukan Asia lagi Iya. ya. CONMEBOL tuh mau peringkat 4-nya, mau peringkat 5-nya sama beratnya semua. Kolombia misalnya, yang sering-sering ya. Kolombia, Paraguay. Paraguay lain turun itu kan. Belum lagi. Kan ganti-gantian tuh kalau nggak Uruguay, Paraguay. Chili lagi. Hanya sama itu kan paling nggak bisa ditempati 1-2 aja. Yang satu Brazil, Argentina. Argentina. Brazil, Argentina. Itu kan kadang di bawah dia. Mungkin kan. Colombia. Uruguay, Meksiko Dan enggak. Meksiko CONCACAF. Nah, nanti dari sana tuh dari CONCACAF 1, dari yang paling mungkin bisa dari Afrika 1. Afrika kita lawan Gini aja ngos-ngosan kan. Itu 2-3 ya kan. Iya. Nanti masuk pula Ghana ya kan. Wakilnya Ghana hancur aja kan. Belum apa-apa nanti mimi udah badannya kekar-kekar semua. Ghana, Afrika Selatan misalnya kan itu yang sering-sering kalau yang apanya Kamerun langganan-langganannya kan. Yang paling mungkin bisa dilewati itu cuma Oseania. Iya. Karena satu wakil dari mereka kan lolos langsung. Selandia Baru lah itu ya. Selandia Baru kayaknya. Yang bawah-bawahnya itu kan agak jauh tuh, Fiji, Salomon. Mungkin itu bisa terlewati lah. Tapi yang lain ribet. Satu pula dia ambil tuh, Mak. Satu. Dari 4. Dari 4 tuh dia ambil 1. Apa enggak? Makanya peluang terbesar kita itu di pasir. Pasti ronde 4 tuh sebenarnya. Yalah, mudah-mudahan dengan tambahnya amunisi yang tepat ya, maunya ya kan, tepat untuk bola tim akan lebih solid, lebih jor lagi kan. Ya, rekor di Asia Thailand, Vietnam ancur-ancuran. Ancur-ancuran ya waktu kemarin. Thailand tuh cuma bawah semua. Ya, Thailand cuma sekali menang, sekali seri, 8 kali kalah. Si ini pun juga sama. Vietnam itu 8 juga. kali kalah. 8 kali kalah Sekali juga. seri. Sekali menang. Karena udah mati-matian di sini, nggak ada lagi cerita tim-tim besar itu. Tim besar semua udah main. Dan tim besar pun turun semua pemain-pemain. Nah, bisa. Ini udah terakhir ini. Tinggal penentuan ini, tinggal orang itu ngincar juara grup Lawan langsung. Jepang lawan. Semalam pun sebenarnya udah turun kok pemainnya. Sama kayak Singapura kan.
Singapura lawan Korea Selatan, main di Korea, main di Singapura, 5-0. 7. Oh, 0-7 ya? 0-7. Tapi nggak ada Thailand kalau kemarin menang 3-0 masuk. Iya. Masuk mereka. Masuk. Jahat kali Singapura nih. Kasih sana Itu loh Singapura kan. makanya striker itu minta maaf sama si Canatip. Canatip. Apa itu? Satu. Jadi ada meme juga bahwasanya karena Singapura tadi menggolkan ke Thailand 1 gol itu, kan jadi Cina yang masuk, Pak. Iya. Iya. Jadi udah mau dihentikan tuh pengiriman uang dari Cina. Kipernya, kiper Iya. Singapura. Iya. Kiper Singapura. Kiper Singapura Cair dikasih kali, uang, jadi kayak cair dia, cair. Ditransfer uang ke apa dia, apa namanya? Bukan transfer duit lah, apa namanya itu? Kayak gift gitu lah. Gift gitu ke akun apa dia, TikTok atau apa gitu. Banyak kali dia. Tolong hentikan sampai nggak sanggup dia. Sanggup dia. Dikasih singa aku rasa. Singanya aku rasa entah 2000 biji rasa singanya kan. Oh, kayak mendadak lagi. Iya lah, singa berapa itu kalikan duit tuh? Ada yang kasih mobil balap, ada yang kasih ini. Kaya raya dia mas. Sedih lah pokoknya. Padahal kebobolan 3 dia. Karena kalau kebobolan 4 selesai. Masuk Thailand. Seharusnya yang Singapura. kaya itu kasih striker Singapura. Dia yang cetak Pandi. gol. Ya kan dia yang gagal kan si Pandi. Pandi dikasih juga kurasa, cuma dia diam-diam aja. Diam aja ya. Dia justru Pandi ini kan gagal Melayu, tahu dia Melayu jago santai. ya. Seluruh dia. masalahnya si Pandi malah kena hujat orang Thailand. Nih. Ya pasti lah. Tapi kalau dia udah dapat mobil balap 3000 biji, enggak Iya, usah. mau. Ngapain dia main di Thailand lagi? Balik pulang kampung. Main di Indonesia aja aku kan. Main Liga 1. Oh, dia main di Thailand Pandi. Main Thailand ya, satu klub sama Canatip. Klub apa namanya gitu. Makanya dia minta maaf ya kan. Iya, Minta maaf maaf ya. ya, Mas Ini Canatip. urusan negara begini kan. Oh, enggak apa-apa, Bro. Kita ngerti. Kita sama-sama dapat kau pemain. kena kau. Sama pemain negara. Tengok lah ya lawan Thailand Singapura 7-0. Enggak apa-apa, udah banyak gift-nya. Negara. 2000 orang Cina berapa penduduknya berapa miliar? Oh iya. Satu Kita miliar pernah lebih. kita kasih bagus, kasih jempol-jempol Jempol aja. Ini kasih kasih ini kasih gift. Kasih gift. kasih sama Jojo cuman mantap Mantap Jojo aja, Jojo. Jojo yang dari Kyrgyzstan. Gitu. Kalah baru diantamin ya kan. Ya kok jadi ngomongin timnas lagi? Iya, kan? Balik lagi. Euro. Aduh. Jadi gimana Am? Iran nih ngikutin nih Bang, Euro nih Bang. Hah? Tim-tim besar selama ini masih aman semua lah gitu Masih ya. aman semua. Jerman yang paling produktif. Oh, tuan rumah mah dukun kan keliling semua. Nanti malam apa ya? Portugal. Portugal ya. Portugal dengan duet pemain rentanya. Ronaldo dan Pepe. Ronaldo PP ya. Ronaldo 39, Pepe 41. Tapi intinya tuh PP-nya. Ronaldo itu, PP-nya nggak tahu. PP-nya belum tahu ya. Hmm. Cap tetap Ronaldo lah ya. Tetap Ronaldo. Pepe itu di FC Porto masih pemain inti loh. FC Porto. Tapi penampilannya udah agak berubah kayaknya Bang ya. Kenapa? Perawaannya. Ya kan? Tahap makin kurusnya makin apa kelihatan? Makin kurus kayak. Makin habis ya. PP. Heeh. Gitu aja pun kayaknya. Enggak. Cuma Aneh, lebih cekung. Cekung. Ya. Betul. Itali menang. Spanyol menang. Spanyol yang permainannya Agak berubah. lebih dinamis sepertinya dibanding ketika Dipegang Luis dipegang oleh Enrique. Enrique. Pemainnya muda-muda semua. Krosi ya. Yang Cuma mantapnya yang membuat itu berbeda adalah dipanggilnya pemain dari Madrid. ada Madrid ya. Asik. Dulu kan nggak dipanggil sama Enrique, itu makanya Enrique dulu ya Nacho dia di kapten. Nacho kapten ya. Morata, Bang. Hah? Morata. Oh Morata, sorry Morata kaptennya. Mantan pemain Madrid itu. Nacho Nacho senior juga lah ya. senior. Enggak senior si Nacho lah, bukan Nacho sama Carvajal. Carvajal yang main. Nyetak gol pula semua tuh. Morata sama Carvajal. Padahal Modric main kemarin ya. Main. Terakhir ini mungkin dia ya. Ya, terakhir untuk Modric. Beberapa pemain itu akan menutup karir di Euro 2024, kecuali Ronaldo barangkali. Ya. Ronaldo masih berambisi. Masih main berambisi di Piala Piala Dunia. 2026. Malah dibilang sama Pepe bisa kita sampai. Padahal ini udah di sini kan, udah di TC-nya Euro kan. Ini ngobrol-ngobrol dia
bisa kita sampai Piala Dunia 2026, bisa katanya. Habis itu aja kita berhenti ya katanya. Pepe yang cerita, dia bilang sama Ronaldo, udah ada beban kau ya katanya, dia bilang, ya kan, agak berkerut katanya. Ini kan di sini kan kalau udah 40 kan ada sedikit kan berkerut kan, agak berkerut ya katanya Ronaldo. Iya, tinggal kita yang tersisa ini katanya. Cakap-cakap apa orang itu? Cakap sampah lah ya. Kita berdua lah ini katanya. Bisa ya kita sampai Piala Dunia kan? Kayaknya bisa kata Ronaldo. Nanti kita mengakhiri karir di sana. Kalau Ronaldo bisa Ya cetak. udahlah. Kalau nggak Udah, di udah. klub kau katanya. Nggak di negara lah. Pokoknya kapan kau berhenti, aku berhenti kata Pepe. Pepe udah 43 nanti 2026 43. Kalau aku sih kalau Ronaldo tinggal aku mau timnas kurasa masuk. Masih Ronaldo kapan dia pun masih bisa. 40 menuju 41 nanti dia apa masih bisa lah. Pipi nih berat kalau menurut aku Pepe nanti ini. berat, itu berat. Apa Apalagi dia mungkin pemain penghargaan aja nggak ngerti lah dari negara. geraknya udah lambat ya bang. Respon pun udah lama aku nonton berapa kali kan. Cruz ya, Cruz pun Cruz ini sekarang. Cruz ini sebenarnya masih bisa kalau Cruz. Cuma dia kan orang yang apa ya? Makrifat kurasa Makrifat, ya. apa ini kalau di kita kan sudah mencapai segalanya ya sudah. sudah lah. Kasih Sebenarnya generasi dia pun ya. mau berhenti tahun lalu kan. Berhenti main bola loh, bukan berhenti apa. Umur masih 33 tahun lalu. Dia sudah berhenti dari timnas di umur 32. Kan dipanggil lagi dia untuk timnas ini. Untuk di klubnya tahun ini selesai kan. 34 baru. Tahun lalu nggak Masih ikut bisa ya? 3 tahun lagi. Piala Dunia ya bang. Jadi 38 main di Arab bisa lah kan. Cuma dia nggak mau. Nggak mau ya. Dia ingin dikenang ketika dia Di atas ya. saya tidak mau berhenti ketika orang-orang sudah tidak tahu kabar tentang saya. Benar-benar. Kayak Iniesta. Yes. Iniesta kan belum berhenti main. Tapi kita nggak tahu dia main di mana. Benar. Benar. Di Arab katanya. Di Arab ya. Iya. Di Qatar ya. Kalau nggak salah. Qatar ya. Di Qatar. Di Qatar. Kita nggak tahu kita bagaimana perkembangan. Ronaldo masih oke lah karena dia di klub besar di Arab dan semua sorotan ke dia, masih superstar lah dia kan. Messi Karena kehidupan benar. di luar lapangan juga kan, Messi juga masih seperti itu. Tapi kalau belum sampai kepada tahap Messi dan Ronaldo, ya kemungkinan kayak Iniesta ini dilupakan segala semua. Kayak Benzema aja. Benzema kan Masih main sebenarnya, kan? kan? Sudah Lu nggak lupa tahu orang kita kan? lagi. Kenapa pensiun? Iya, Messi sama Ronaldo masih Messi Ronaldo karena memang secara kualitas individu memang berbeda. Kalau Cruz mengikuti jejak orang itu ya dia nggak mau seperti itu. Dia mau berhenti ketika di atas. Ya orang tahu udah pensiun. Udah pensiun. Udah pensiun. Pensiun ketika dapat di Madrid dapat- ya kan. dapat Liga Champions, dapat juara Liga Inggris dan berhentinya di Madrid. Wah, harum namanya. Kita juara Eropa lagi nih terakhir Terakhir kan. sekarang berhenti dari timnas pasca Euro kan. Keren. Tetap ya. Membrandingkan diri Dan dengan branding dirinya bagus. Bagus. Cruz. Ya kemungkinan Jerman juga agak apa ya, dia tuan rumah kayaknya peluangnya peluangnya agak lebih besar lah lebih ya. besar karena ketika kita melihat permainan Jerman sekarang ada apa ya, kalau dibilang peluang itu ada untuk Jerman dibandingkan beberapa tim yang lain ya, tim-tim unggulan yang lain. Di bawah Jerman itu kalau sejauh ini di bawah Jerman itu Spanyol Cepat dari ya. sisi permainannya ya, ketajaman semuanya lah ya. Pertahanannya solid, ketajamannya bagus, game plan-nya oke, semua jalan semua itu di bawah Jerman tuh Spanyol. Kalau yang lain mengkhawatirkan sebenarnya, Italia mengkhawatirkan, Belanda juga. ya kan, main udah kebobolan ya kan. Kemudian Belanda juga begitu, timnas pusat kita ya kan. Prancis lah. Main, aduh kok kayak gini mainnya berantakan loh, kok kebobolan ya kan. Abis kebobolan baru agak Baru. enak mainnya sedikit, Aku udah nggak lihat lagi, nggak gol-gol nih. Pokoknya tengok babak kedua udah mau habis, 2-1 balik. Prancis kemarin aku nggak lihat, Nggak tapi lihat. info-infonya kura-kura ninja apa? Patah ya? Hidungnya patah. Seperti biasa. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Ini Nonton? Ini Iya. sakit juga tuh. Apa? Patah, nampak. Mancung. Kalau kita kan menundul gini kan. Abang bayangin aja nundul gini kena bahu gini. Tapi Ya, rata-rata beda kayak tuh. petinju mbak, buang tulang ini enggak? Dibuang lah nanti tulangnya. Rata-rata kan pemain bola kan gitu kan profesional kan? Enggak. Enggak. Kalau bola enggak, petinju ya. Kalau Kayaknya petinju ya nggak memang operasi, wajib. Kayaknya nggak operasi, mungkin entah diapain kali dihidungin aja kan. Tapi alat itu canggih bos. Cepat. Penanganannya bagus Info gitu. terbaru kata dari sana katanya nggak perlu operasi.
Ya, Bisa main lawan Belanda dia katanya. Balik- Oh, dibawa ini guru singa aku rasa. Iya. Ken. Tengok kan, bisa nih, krak jadi nyambung lagi lah, lurus lagi. Habis ini kan lawan Belanda kan, permasalahannya kan, tentu jadi dipaksakan lah mungkin. Sekarang teknologi udah. Iya, ada hal apa tuh jadi kepres lagi gini. Yang dulu pakai itu kan mah, Iya pakai. ukuran ninja itu mah aman. Betul-betul jadi Peter Jack berapa tahun pakai itu kan? Peter Jack itu ke kepala. Kepala. Ya, Lindungi kepala kepala, itu tengkoraknya itu retak, kemudian sempat kena ke tulang rawan di belakang itu, makanya dia pakai topeng. Kalau yang hidung ya, tanda kutip cuma lah ya, cuma hidung itu ya main istirahat nanti bisa main lagi pakai Iya. pelindung. Cuma ya mungkin agak tidak bisa lepas lamanya. Agak terganggu lah dikit. ganggu lah. Wah ini mau nyundul nih, wah kena hidungnya. Trauma dah. Trauma nih. Mau bola duel di daerah corner pun takut ini. Mbappe itu sebenarnya tidak terlalu bagus di kepala kan sebenarnya. Makanya nggak terlalu mengkhawatirkan Iya. juga mungkin untuk Prancis, dia nggak terlalu bagus di kepala. Yang penting dia bawa bolanya sama nakut-nakutin bek aja nya. Kalau Oliver Bierhoff tadi kena ini Baru babak pamungkas yang ngeri-ngeri kepalanya. kena hidung itu, oh ini berkurang nih 50% kemampuannya nih katanya untuk nyundul bola. Ya, kalau kakinya patah nggak masalah, jangan kepalanya orang itu. Tapi Birhop tuh agak aneh bang ya. Ya. Kembali lagi kita pemain lama kan, kayak Birhop itu. Maksudnya matanya itu, kepalanya itu betul macam ada mata ya. Ya, dari manapun, sisi manapun dia bisa nyetak gol pakai kepala. Lompatannya nggak tinggi-tinggi kali ya bang. Kali. Cuma penempatan kepala bagus ya. Iya. Sama kayak BP ya. BP lompatannya. Lompatannya tinggi kalau BP. Kepalanya pun wah. Dia kurasa memang belajar sama Birhop ya. Nomornya kan sama 20. 20. Idolanya ya gitu lah. Itali menang bang ya. Itali lawan sekelas Albania gitu. Albania ini memang bukan apa ya, tim yang beberapa tahun terakhir ini meroket kemampuannya. Kalau dulu kan kacang-kacang ya Albania. Iya. Kalau di tahun-tahun 90-an kalau kita dengar nama Albania gitu ya, Albania, Liechtenstein, San Marino, karena itu ini kan satu circle lah zaman dulu kan. Luxembourg ya. San Marino, Liechtenstein. Siapa pemain Luxembourg, Bang? Albania. Pemain Arsenal zaman dulu. Iya, Jujur bukan. Belum Swedia tuh. Kasih dia. Ngerelik mana? Berkam. Littmanen Finlandia. Finlandia. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini kayaknya 10 tahun terakhir lah, Albania tuh Ini lolos di sini. ini Kan? lolos. Nggak tahu kita apakah ada reformasi di PSSI-nya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi sepertinya iya. Jadi kekuatan mereka itu bertumbuh terus. Nah, Albania ini. Apakah dia pakai pemain keturunan juga, kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi. Pemainnya ya. Kita tidak tahu pemain ininya, Nggak ada bintangnya. tidak ada pemain bintang yang terlalu ini. Pemain di AC Milan. dia Beda nggak dengan ada. Maroko misalnya kan. Gimana? Maroko ketika melakukan reformasi total di badan organisasi sepak bolanya, Maroko itu mengambil banyak pemain naturalisasi kayak kita. Kita menyontoh Maroko Ya. kan. Cari pemain-pemain Qatar juga. Qatar kan memang terbatas ininya. Hanya saja mereka semua punya fasilitas yang bagus dan sebagainya, itu akhirnya, dan nggak singkat juga, 10 tahun lebih juga kalau Qatar kan sampai Iya. Maroko. Nah, cuma Maroko punya banyak sekali talenta di luar gitu kan. Ini kan mereka baru ngambil Brahim Diaz nih kalau nggak salah. Iya, Dia, dia Brahim sudah Diaz, resmi Brahim Diaz sudah resmi Maroko. Dia akhirnya memilih Maroko Maroko. ketimbang Spanyol. Indonesia juga memilih seperti mereka. Ini Datuk Midin dari Malaysia. Dia akhirnya menjawab semua kritikan dari warganet Malaysia. Kenapa Malaysia itu pergerakannya tidak sama dengan Indonesia untuk mencari naturalisasi? Jadi bilangnya Malaysia ini, rakyat Malaysia ini, penggemar sepak bola Malaysia harus menempatkan diri dan melihat dari luar ketika melihat Indonesia dan Singapura dan Filipina.
Filipina. Mereka punya banyak sekali keturunan di luar yang bisa diambil. Banyak pilihan mereka. Mulai dari grade D, C, A, B, A, S malah ada kan. Kalau Indonesia S malah ada. Kalau Filipina kita nggak tahu apakah ada S-nya atau enggak ya kan. Malaysia tidak punya kan. Ya kita cari ini gitu kan. Ketika kita dekatin ternyata fake. Nggak ada garis keturunan. Kalau tidak ada garis keturunan ya harus mengikuti mekanisme 5 tahun itu, karena Indonesia sama Malaysia kan sama, tidak boleh kewarganegaraan. Jadi mereka harus mengikuti yang 5 tahun itu. 5 tahun menetap. 5 tahun menetap atau 5 tahun bermain di liganya Malaysia kan. Persoalannya ketika dia dapat itu umurnya udah 27, 5 tahun dan 32. Nah, seperti jadinya semua seperti itu kan. Yang rata-rata yang dinaturalisasi sama Malaysia itu di atas 30 semua. Kenapa nggak bisa kayak Indonesia umur 18, 19 sudah apa kan? Ya karena nggak punya kita kan. Waktu jajan Inggris ya? Inggris, di Inggris ada, cuma ketika dikonfirmasi lebih lanjut, dicari lebih lanjut, Tidak ada. yang ada tidak mau gitu, karena nggak punya daya tarik. Indonesia sekarang kan daya tariknya besar. Awalnya daya tarik itu siapa? Erick Thohir dan STI. Kan itu. Coba siapa? Misalnya katakanlah dulu setelah Pak Iwan Bule itu yang menang misalnya Lanyala. Terus kemudian pelatihnya siapa? Fahri lah katakan, ya kan? Duet antara Lanyala dan Fahri. Mencoba membujuk Jai Ijes. Mau nggak Jai Ijes? Enggak mau. Berarti nggak sembarangan. Enggak lah. Iya ada sosok Iya. juga yang memang Sosok di tertarik. belakangnya. Berarti kan gini bang, nih orang awam melihat nih, oh bagus tuh kayak contoh Malaysia tadi kan, bayar dulu pemain luar negeri masuk, berarti kan nggak sembarangan langsung masuk aja. Nggak Kan? bisa. Kita memang ada garis Sesuai keturunan proses. ya. Ada garis keturunan, prosesnya seperti ini. Kalau garis keturunan kalau Filipina gampang, ada garis keturunan, mau nggak? Mau, katanya kan? Kasih langsung. Karena dia dui kewarganegaraan, boleh. Bisa. Boleh ya. Gampang, Tidak, lebih cepat. Boleh ya. Itu yang main-main di GBK semalam, itu prosesnya nggak sampai sebulan semuanya. Cepat. Mereka cepat. Diantar lagi ke sana apanya, nggak perlu dia datang kemari. Makanya nggak ada yang pandai nyanyi lagu kebangsaan. Satu pun nggak ada yang bisa. Pura-pura mengayatin aja dia. Ah. Mingkem semua Mingkem semua. Nggak ada satu pun yang pandai. Tidak maaf darah. Kenapa? Ya, bang, kan? Karena memang prosesnya itu nggak perlu mereka dikasih aja gitu. Kalau Indonesia kan sampai kalaupun perdong sampai 6 bulan baru siap nyanyi di gedung DPR disuruh nyanyi dia coba itu anggota DPR udah pandai nyanyi Indonesia Raya udah coba 1 bait nyanyi dia oke mantap katakan Menyala bangku, udah bangkan. udah pandai bilang menyala bang udah oke gitu. Nah itu kembali lagi tadi ke duet pemimpinan dan duet dan pelatihnya siapa ini orang kan memandang dari Tokyo Inter Milan nih katanya kan Inter Milan atau Oxford kemudian apa dia punya yang di Amerika ya di MLS kan ada juga Ada. klub dia kan memang pelatihnya stay ini pelatih Piala Dunia Korea katanya bisa kayaknya jadi pemain-pemain itu mempertimbangkan jadinya kan Betul. kayaknya bisa nih kan apalagi kalau kayak sekarang one step closer ke Piala Dunia apa nggak mau datang semuanya kan sekarang Jual lagi kan. antri sampai Ini tengok Datuk, akhirnya pasangan nama Gopal katanya. Oh. Siapa Gopal ini? Datuk Midin Juara AFF katanya. siapa Datuk Midin nih pelatihnya siapa Kim Panggon Kim Panggon siapa nih cari di searching nih Kim Panggon mana apa prestasinya kan tengok orang itu lah. Nah, jadi letak dasarnya itu sekarang lah jadi kalaupun nanti 2027 STI itu nggak diperpanjang gitu kan itu sudah ada dasarnya gitu. Tapi harus jeli juga PSS ini memilih pelatih nanti seandainya Sintayong nggak diperpanjang. Sekarang ini Sintayong kan rekor nih dia pelatih Terpanjang. Indonesia terpanjang nih sekarang nih belum adanya. Dia nanti sampai 27 saja andai itu tidak diperpanjang itu udah yang paling panjang durasinya hampir 8 tahun atau berapa ya gitu. Nah, andai kata dia tidak diperpanjang nanti, ini harus jeli PSSI ini untuk mencari sosok penggantinya. Karena nggak bisa sembarang nih. Ini semalam Pak apa namanya yang ada semalam sama Bung Binder dia.
podcast. Dia sebelumnya yang ngurus naturalisasi ini apa? Yang bapak-bapak Abdul Ghani ya. Abdul Ghani, Abdul Ghani. asalnya Abdul Ghani. Jadi dia pas nonton Filipina, dia cerita pas nonton Filipina lawan Indonesia setelah menang, ada orang mendatangi dia, orang top ini katanya, cuma dia nggak sebut nama, orang nembak lah siapa. Kalau kayak gini, siapapun pelatihnya menang Indonesia ini katanya kan. Siapapun pelatihnya lolos Indonesia ini. Ini kan pemikiran yang keliru yang seperti ini kan. Karena materi pemainnya seperti ini, pasti bisa menang kan. Dibalik aja kan. Misalnya kita cari ilustrasi kan. Kalau siapalah, Neil Meijer lah misalnya yang mau jadi pelatih PSMS, megang enggak Manchester City, dia bilang juara nggak bisa Liga Inggris. Udah pasti nggak juara. Ya kan belum tentu. Ya kan? Manuel Pellegrini megang Real Madrid juara nggak? Materi pemainnya kurang apa? Coba. Kalau pemikiran seperti itu yang digunakan ya. Kalau materinya bagus, siapapun pelatihnya akan juara, akan menang. Enggak, ya kan? Dengan agak tak terukur ini. Apa namanya? Real Madrid itu tuh kurang apa? Nggak juara. Masih ada pun Ronaldo. Benitez masuk, dia lumayan bagus di Liverpool, masuk ke Madrid, Hancur. nggak bisa, ya kan? Namanya harus paham game plan-nya apa, seperti apa, cocok atau enggak. Nah itu yang harus diinginkan. Itu tadi kalau memang bukan istri ya pelatihnya, apa mau orang itu datang? Benar. Belum tentu. Pelatihnya siapa? Manajer pelatihnya. Dia pun udah mulai berubah kok, udah mulai belajar bahasa Indonesia. Jaga dia. Belum belajar bahasa Indonesia. Ngomong pelatih SMS tadi. Iya. Manajer. Udah mulai aja dengan SMS nih ya. Iya, semua kita bilang tak kayak mana klub nih. Tiba-tiba kok aku baca Neil Meijer siap untuk mempromosikan ke Liga 1 SMS. Betulnya itu. Pemainnya udah ada rupanya. Kabarnya sudah oke, memang Neil Meijer pelatihnya, walaupun belum secara resmi benar ya diumumkan. Kalau kayak di Madrid itu foto sama Pak Perez. Belum. Foto sama bapak itu lagi sibuk cari perahu. Cari perahu bapak itu kan. Menantunya entah kemana nggak tahu, kita katanya direktur itu. Nah, tapi belum secara resmi. Cuma di IG di apa itu sudah. Katanya Pak Bang Neil Meijer yang jadi pelatih. Dengan target lolos Liga 1, promosi ke Liga 1. Aku pikir ini semacam mission impossible bagi Neil Meijer. Kenapa? Ini bulan berapa nih? Bulan 6. Bulan 6 ya. Pertengahan Liga 1 itu dengar-dengar itu jadwal barunya Liga 1 musim 2024-2025 itu akan diputar akhir Agustus. Akhir atau pertengahan Agustus gitu kan. Liga 1. Liga 1. Liga 2. Biasanya Liga 2 itu 2 minggu atau 3 minggu setelah itu, paling lama sebulan setelah Liga 1 diputar. Artinya katakanlah bulan 9. Sekarang bulan 6. Cuma 3 bulan lagi tim PSMS sampai hari ini belum ada. Sekuatnya bayangannya belum ada. Memang tadi pagi aku tanya sama reporter kita, Aprianto, pemain-pemain PSMS gimana? Ada beberapa pemain Bang yang dikontrak 2 tahun. Jadi mereka lah nanti pemainnya. Ada beberapa. Ada berapa orang? Mungkin 9-10 orang ada. Artinya 9 atau 10 orang sudah ada pemainnya. Tentu kurang dong, 10, 9. Artinya harus ada sekitar 13 lagi kan. 23 lah katakanlah. Paling minim itu untuk 23. Biasanya kalau klub itu lebih 30-40 kan ada orang kan. cadangan usia ada harus ada cadangan banyak. 26 lah katakanlah 26, berarti 16 lagi dicari. Yang itu belum ada sampai detik ini. Belum ada sama sekali. Nah, jadi memblendkan yang 9 atau 10 orang mungkin lebih kecil, lebih sedikit, tapi kita katakanlah 10 orang aja. Memblendkan yang 10 orang dengan yang 16 orang dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Bisa nggak?
mengikuti kompetisi yang Begitu parah. begitu panjang, ketat, targetnya besar. Sementara klub lain itu sudah gerak tuh, Persiraja udah gerak duluan, ya kan, PSPS Pekanbaru udah gerak, walaupun masih sekedar ganti nama ya dari PSPS Riau jadi PSPS Pekanbaru, balik lagi namanya, balik lagi namanya. Tapi mereka sudah melakukan pencarian pemain, sudah mengumpulkan pemain, nggak tahu mungkin sudah kumpul atau sudah TC, kita belum tahu. Tapi yang pasti sudah gerak duluan mereka, sudah nampak cikal bakalnya udah nampak. Aceh juga sudah. Nggak tahu kalau Ilham ada dapat Awal Juli masuk pemain semua. Major lagi ini haji katanya. Oh, belum cari. Belum ini dia. Nanti ada pulang haji awal Juli udah mulai TC orang klub mulai persiapan. langsung cari pemain. Aku tahu tadi pemain Kan pon nanti ini yang diambil orang ini. Sembilan kan ada pemain SMS nih. Heeh. Ya paling paket-paket ngasih Neil Major lah mungkin dipanggilnya Oh, kan. Siapa iya. dibutuhkan coach ini? Kalian dari mana? Bisa jadi Pengurus pakai ini ini. dari mana gitu kan. Kita Jangan seleksi lagi lah. Seleksi itu baru yang lama itu. Jasa KOL-nya anaknya nanti di endorse sama anaknya. Anaknya. Neil Major kan anaknya ini. Cantik. Cantik. Kau cantik. Apa? Selebgram anaknya. Selegram mana? Di Padang kan enggak? Berarti belum Di Padang. belum lihat Bang Edi ini. Belum tahu dong. Belum. Malah nengok langsung. Aku yakin kan Bagus. langsung ya. Wah, ya. Bagus. Wah, Bisa. bisa tambah cie lah. Tapi itulah kan. Artinya kalau dia bulan Juli, Makin sedikit. bulan Juli, berarti apa ya? Waktu yang betul-betul pure murni untuk persiapannya kan hanya 2 bulan. Ya kan? Itu persiapan, belum lagi nanti lapangannya di mana. Iya. Mesnya di mana. Ini lagi dipakai untuk persiapan PON. Oh. Apa nih, stadion mini pancing rumputnya belum ini kan. Ah, di mana lah mainnya? Mana mau Stadion Jadi Usula. di kondok lah. Stadion Di Usula. lapangan mini soccer. Usu dipakai juga kan sama anak pon kan. Khusus Siapa dipakai. di PON? Unimed. Stadion Teladan. Unimed lah tinggal. Unimed lebih dipakai lagi bang. Eh, Banyak yang gunakan untuk persiapan pon Di ini. Sela sana nanti untuk PON kan nggak mungkin dipakai. di saintis lah orang tuh main. di samping-samping apa? Ada lapangan dulu dikasih bapak itu di ini Auri. Oh. Rumputnya segini tapi kuliah itu. Pasti belakang pos Harus itu. inilah. Iya. Lapangan ini. Itu lapangan Makassar. itu cuma tidak mau dipakai sama orang SMA. Karena begitu mau masuk hormat dulu mungkin kan. Jadi tegak dulu. Penurunan harus berhenti. Harus hormat dulu ya Bang. Ya, kita kalau pasar saya kan sarana umum atau olahraga itu di tempat suatu angkatan itu kan agak repot sebenarnya bang ya kan. Atau lapangan TGM pakai kan. Jadi itulah banyak ada alternatif, cuma Banyak, apakah lapangannya itu standar atau tidak. Dulu kan ada pelatih siapa? Jajang Nurjaman ya. Dulu ya, Jajang Nurjaman ketika main latihan di sini dia nggak mau. Dia hanya mau di TGM waktu itu. Karena inilah yang paling mendekati standar. Ya. Paling mendekati standar kualitas lapangan untuk liga katanya di sini gitu ya. Ya memang betul kan. Cuma aku pikir yang 2 bulan itu sampai sekarang nggak masuk akal sih ya. Tapi kan bang Masuk akal. Kami lihat apa? tuh Memperwanas yang hanya tanda kutip lah hanya Porwanas ya. 4 bulan kami. 4 bulan. Semalam apa namanya? Uji coba berserak. Kemarin 4 bulan. Chemistry-nya tuh belum Belum dapat dapat kali juga ya. gitu. Udah 4 bulan ya. 4 bulan. Passingnya aja sebenarnya belum- Masih belum dapat juga passingnya. iya karena satu kemarin kan Pasti biasa ada, kami main pasti di ada. vinyl kan. Hmm. Vinyl. Tiba-tiba dirubah. dapat lapangan semen hilang. Walah. Nah itu kan harus di salah satu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam satu pembentukan tim kan. Ya ini misalnya latihan di lapangan TGF atau main nanti di PSDS, main di Persiraja, kan beda semua lapangannya. Itu kan harus di ini kan. Tiba-tiba main di Gelora Bung Karno lebih beda lagi. Tiba-tiba main di GBK kan. GBK kita kan siap. Oh, Gelora Batang Kuis. Batang Kuis. Siap. Udah siap ya. GBK juga beda kok. Boleh pakai setelah itu. Pakai. Setelah itu. Nanti mantap kok. Kata Bobi Nasution mantap kok. Kata Bonas. Teladan bisa untuk seluncuran.
Dia bilang. Nah, Oh, dia Tom Haye nggak mendadak ya? Tom Haye nggak langsung ini lagi. Tom Haye lupa dia nggak main di Belanda. Iya. Emang sering kali asal dia nyetak gol selalu seluncuran gitu. Memang kayak gitu apa dia? Rupanya itu Seluncuran. kasatnya Nggak jalan. Tengkurap dia. Habis orang bangun langsung ketawa kayak Orang mau ketawa sih Nathan dari Jawa dan lucu ketawa dia. Salah Tom kan. Dapat oleh juga sini ya. Lecet lah tuh ya. Lecet lah lucu lah. Tapi memang ini mungkin perawatan lah bang ya, GPK nih ya. Iya lah. Kan terlalu tinggi tuh rumputnya kan. Ya, Harusnya harus diatur dipotong lah kalau dulu. misal konsernya main yang Jangan lagi lah konser-konser, carilah tempat lain. Kalau ada konser minimal jaraknya 2 bulan lah biar ada perawat sebulan ini ya kan. Ininya pemulihan sebulan. Mungkin nggak tahu ya teknologinya belum sampai segitu atau bagaimana gitu. Karena sayang, GBK ini udah Di terkenal Singapura luar, tuh cantik Bang. loh. Singapura kan bolak-balik itu di Stadion Nasional Singapura itu konser kan. Besar lagi konsernya. Tapi aman Katy kan? Perry apa itu. Cuma bagaimana cara mereka itu Maintenance. merawat rumputnya? Apakah rumputnya kayak di Santiago Bernabeu? Kalau itu Bukan memang nggak, kalau itu nggak ada obat ya kan, nggak ada obat, bisa turun ke bawah ya, ganti, turun, Tukar pasang. bisa turun ke bawah, turun ke bawah, ditutup, jadi apa? Nah, jadi Udah itu di jadi dalam, flooring lah ya. di dalam kan ditutup itu 24 jam sebelum konser, 2 kali 24 jam sebelum konser kan, ditutup. Di dalam itu dirawat lagi, padahal nggak dipijak-pijak itu, dirawat lagi rumputnya, dirawat, dikasih obat, dikasih apa, pakai pendingin udara. Jadi ketika habis konser selesai itu jadi totally ditutup itu 3 kali 24 jam. Udah selesai, trap dibuka, naikkan lagi ke atas, dirawat lagi. Padahal nggak diinjak. Kalau di GBK itu diinjak. nggak kena matahari itu kan yang terawat lagi. Iya. Kita nggak tahu di Singapura apakah seperti itu atau memang sistem tutup. Ya soalnya kan aset itu bang, Iya. ya kan? Cuma kalau nggak gitu nggak dapat duit lagi deh kan. Iya memang sih. Jadi kalaupun memang mau dapat duit jadi diatur lah misalnya. Iya, Bisa diatur. timnas main September nih, udah bakal Jangan main September masuk. ini September. Ya, terjadwal ya. Minimal paling lama misalnya konser Juli lah di situ kan. Atau memang harus pakai metode lain itu, rumput tuh jangan terpijak gitu. Ya pandai-pandai tim panitia Memang nggak penyelenggara dipijak. lah. Nah, Hah? pakai papan dia ditutup. Ya, Makanya ada kayak Kuning. kalau kita lihat dari atas itu kan ada kayak barcode itu kan Heeh. dari atas, di sini kotak, di sini kotak, di sini kotak. Itulah apanya, Bekas. penyangganya, penyangga papannya itu sekitar 30-40 cm beberapa gitu. Kayak segitu. Dipijak nggak kena rumputnya itu diinjak, cuma dia tertutup dan ada tempat untuk pondasi papan itu. Itu yang buat dari jauh itu kelihatan bolong-bolong kan. Nah, semoga bisa dapat lah metode yang baik kayak mana. Iya. Dan katanya Bisa main nanti juga, Bu, nanti September. di pas September Surabaya itu juga. hanya 1 kali aja di GBK. Dipindahkan katanya Kayaknya ke di Surabaya. bulan September di Surabaya. iya, di bulan Oktober November itu nggak di ini. September aja yang main di GBK. Karena ada paus datang kan. Iya, iya. Paus datang itu jadi pindah ke Surabaya. Ya memang lagi pun belum layak rumputnya bang. Nanti mungkin match day ke 9-10 itu di apa nanti? Di Teladan. Kelihatan ya. Mana Teladan tahu. Udah Udah siap siap. ya, Desember. Katanya udah siap. Stadion di Banda Aceh kan udah siap. Soalnya PCDJ ini kan bisa juga nanti kan bisa Iya, di bisa. Mantap lah latihan kita nanti ya. Batang Kuis. Nantinya di Batang Pes. Hotelnya kan ada hotel bintang 4 di situ. soalnya bukan tim lawan aja, tim Indonesia sendiri pun kesulitan dengan keadaan rumput kayak gitu Iya. kan. Kan banyak juga yang komplain kan pemain kita, kita. pemain internasional Iya, semua. jadi harus Beda. Rata. Kalau dulu iyalah mungkin pemainnya pemain Liga 2, pemain Liga 1, gue kan biasa main. Kalau dulu malah terbalik dengan lapangan bagus terkejut. iya. Gitu. Biasa main di Teladan misalnya pemain kita kan. Aset. Yang jangankan seluncuran, nggak seluncuran aja Oh, rusak. bisa rusak. Iya, sepatu dari ukuran 42 berkurang jadi 41 kalau main di Teladan. Kamu pemainnya baiknya sliding di sini. Oh iya. Oh ya, dapat rumput GBK, cantik rumputnya, mantap ini kan. Tom Haye yang biasa main di Ajax Arena,
biasa si apa namanya si Jai Injes yang biasa main di Siro. Tentang ini rumput apa ini kata si ini Hafnar main di lapangan-lapangan Liga Inggris, sekarang main di Jepang lagi kan. Terus lagi selebrasi yang ini kayak Gareth Bale meluncur pakai dada. Habis. Iya. Hilang ini ya. Apa namanya? Lampang baru tanya lu. Mana katanya? Hijau semua. Tapi Bang kemarin Filipina itu kalau tahu kita kan begitu gol si Rizky Ridho, pemain kan keluar semua tuh selebrasi. Itu bisa langsung main katanya Bang. Enggak, kipernya kan ada. 10 katanya keluar 10. Kipernya kan tetap. Cuma kiper satu ada. Iya, enggak boleh tetap. Tetap Kalau nggak 11 keluar baru. Oh, bukan 10. Maksudnya kalau 11 keluar semua langsung kick off. Kiko langsung menang bisa masuk, bisa di. Cuman aku dengar kalau Filipina mengerti, paham dengan itu bisa langsung ngodewan sama Hernando Ari katanya. Itu dulu pernah kejadian Perancis apa kalau nggak salah kan? Si Hugo Lloris juga udah lari keluar, udah peluk keluar. Prancis mah final Piala Dunia lah mah ditolak sama Konde apa siapa Iya. itu pas mau dia maju, jangan katanya. Kenapa kita udah 10 di sini katanya. Jadi dia di luar di dalam lapangan dia gini-gini, yang lain kawannya pelukan dia gini-gini. Nah itu Hernando kan nggak ikut semalam, artinya nggak bisa. Kecuali 11-11 nya. Mungkin harus pemahaman ini harus tahu juga kan. Ini memang peraturan baru. Peraturan FIFA udah lama peraturan. Ya lah. Peraturannya. Ada lagi Bang? Saya udah sejam lebih ya. Jam lebih. Boyong? Padahal yang diomong Ada. Ke Eropa tiba-tiba balik ke tim Eropa. Apa kali kita ya kan? Tapi gua mau ini aja nanti mainnya di teladan. minggu depan mungkin bisa bahas ini lah ya. Drawing belum ya? Tanggal berapa terus? 27 ya? 27 minggu depan. Belum. Sekali lagi. Ya, Pak, ya? Euro nanti udah masuk Ya, babak kenapa ini. kita belum Spesial. sekali kan untuk Euro? Karena baru pertama kan, baru babak pertama ini, baru pertandingan pertama rata-rata. Jadi belum ada kelihatan. Nah, selama ini memang tim-tim kuat masih mendominan lah. Kecuali Belgia ya kalah kemarin ya, masuk angin 2 kali gol, 2 kali dianulir. Kena VAR. Belgia berarti generasi emasnya udah hilang ya? Udah ganti suasa sekarang. Ya. Masih kuning dia, cuma beda. Sebenarnya kuningnya beda. generasi emasnya pun habis semua dari kemarin tuh. Nggak ada lagi kan? Ada lah. Apa siapa lah? Si Kevin De Bruyne, kemudian Si Lukaku lah. Karena Courtois kan masih itu. Courtois main? Enggak, bukan Courtois semalam. Courtois nggak dipanggil karena cedera 1 tahun itu. Iya. Dianggap mungkin penurunan performa. Ya kan Final champion udah kan ini. sudah final ini ya, Masuk udah nama. final calling mereka kan, udah masuk nama kan. Courtois nggak main, baru main di ini aja di liga aja kan. Sebenarnya Liga yang sudah nggak menentukan lagi untuk Madrid. Tahu di final Ya, Liga Champion dipasang masih Gila. jago. Mungkin besar pelatihnya tuh kan. Lah katanya. Tapi memang ya nggak ada lagi lah generasi emas orang itu kan zaman siapa Company kayak itu kan. Ini kan De Bruyne kan udah Kabarnya dibawa. De Bruyne nggak masih tetap musuhan sama ini kan Courtois. Dia yang mengusulkan kabarnya ya sama pelatih. Udahlah Courtois nggak usah. Apalagi dia kan kapten kan. Coba yuk. Oke, Bayo. Coba yuk. Oke, terima kasih. Semoga timnas kita ada kejutan ya, pemain baru lagi. Iya, Semoga. kita menunggu beberapa Semoga Hari minggu depan kita akan membicarakan apa yang masuk di timnas. Semoga ada kejutan lah dari Pak Erick Thohir. Kayak Nathan aja udah mantep. Apanya? Aku pertama kali lihat Nathan ini jatuh cinta gaya. Oh, jatuh cinta. Agak lain ini ya. Maksudnya gaya permainannya deh. Tadi anak Bang Nel, ini sekarang Nathan. berarti ACDC. ACDC. Depan bisa, belakang bisa. Yang penting nggak penting setia. Sebagai Ya. Nathan ya. Nah, kelamin itu nomor 2, yang penting Iya, setia. rasanya sama saja. Asal. Kalau rasa dan keringat sama saja itu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.